terkait apa yang akan kita pelajari. Materi yang pertama itu yaitu membuktikan rumus volume piramida melalui pendekatan sebuah kubus dan pembuktian luas permukaan sebuah bola melalui pendekatan sebuah lingkaran. Sebelum itu saya akan menunjukkan di sini di depan saya terdapat 4 jenis bangun ruang. Yang pertama itu ada piramida, yang kedua ada kubus, yang ketiga ada bola, dan yang keempat ada tabung. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah keterkaitan antara piramida dan kubus, dan yang kedua adalah tentang bola dan tabung. Yang pertama perlu kita ketahui dan perlu saya tunjukkan bahwa suatu piramida itu wajib memiliki sisi alas dan sisi tegak. Jadi ini yang disebut dengan sisi alas dan ini merupakan sisi tegak. Pada contoh ini merupakan piramida dengan alas persegi, sehingga membentuk dan mempunyai sisi tegak sebanyak 4. Ditambah dengan sisi alas berarti memiliki 5 sisi. Berbicara tentang titik sudut, piramida itu mempunyai 5 titik sudut. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelima ini yang paling atas merupakan titik puncak. Berbicara tentang kubus, kubus itu memiliki 6 sisi. Bisa dilihat pada sebuah kubus itu ada 6 sisi. Yang pertama sebagai sisi alasnya, kedua sisi tutup, terus ada samping sama depan dan depan sebelahnya. Jadi memiliki 6 sisi dan memiliki banyak diagonal ruang dan diagonal bidang. Kalau berbicara tentang diagonal bidang, dari ke-6 sisi itu terbentuk masing-masing 2 diagonal bidang, maka memiliki 12 diagonal bidang. Jika berbicara tentang diagonal ruang, maka memiliki sebanyak 6 diagonal ruang. Selanjutnya bola. Bola itu memiliki 1 sisi, yaitu 1 selimut, dan tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya ada silinder. Silinder itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi penutup berupa lingkaran dan sisi alasnya yang juga berupa lingkaran dan kongruen. Oke, baik, mungkin itu perkenalan terkait apa yang akan kita pelajari kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pembuktian. Baik, kemarin itu Bapak sudah menunjukkan beberapa bangun ruang. Di antaranya itu adalah ada kubus dan piramida. Nah, Bapak juga sudah memberikan beberapa elemen-elemen dari piramida dan kubus, di sisinya di mana, terus titik sudutnya di mana. Nah, kali ini kita akan mempelajari dan membuktikan bahwa teorema volume piramida itu didasari oleh volume kubus. Nah, untuk langkah awal perlu kita kerjakan adalah dalam suatu kubus itu kita perlu menarik garis atau menuliskan masing-masing diagonal ruangnya. Kita tahu dalam kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. 4 diagonal ruang. Ketika 4 diagonal ruang ini terbentuk, maka di dalam kubus ini akan ada piramida yang kongruen. Terlihat seperti di sini, piramida yang kongruen dan memiliki tinggi yang sama. Serta alas dari masing-masing piramida ini merupakan alas masing-masing dari kubus. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah bisa mengerti? Ya berarti ini titik pertemuannya di tengah ini ya Pak? Ya, betul. Tingginya itu berarti di tengah ini semuanya karena sama ya Pak? Ya, betul. Nah, kenapa tingginya sama? Karena kita tahu sisi kubus itu sama panjang, sama besar. Nah, ketika di pertemuan diagonal ruang itu bertemu di suatu titik, itu pertemuannya tepat di titik tengah dan menghasilkan tinggi yang sama dengan piramida yang terbentuk. Dan tinggi yang terbentuk itu, tinggi masing-masing yang terbentuk itu sejajar dan kongruen dengan atau sama nilainya dengan setengah dari nilai sisi. Jadi setengah sisi ini sisi, setengah sisi, setengah sisi. Nah, jadi setengah sisi ini sama nilainya dengan
tinggi dari piramida, dari 6 piramida yang sudah terbentuk di dalam kubus. Nah, kemarin sebelum Bapak melanjutkan untuk pembuktiannya, kamu masih ingat nggak tentang teorema volume piramida? Ingat Pak, Apa ya? rumusnya itu sepertiga kali luas alas kali tinggi piramida Pak. Nah, betul. Volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita akan membuktikan dan melihat itu dari apa yang sudah Bapak jelaskan ini melalui pendekatan volume kubus. Baik, yang pertama kita tuliskan rumus volume dari kubus. Volume sama dengan S pangkat 3. Nah, karena di dalam kubus ini terdapat 6 piramida, maka volume kubus bisa kita tuliskan demikian. Volume sama dengan 1/6 dikali dengan S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa kalkulasi dan menghasilkan 1/3 kali 1/2 S kali S pangkat 2. Nah, tadi Bapak udah jelasin kalau setengah S itu kongruen dan sama nilainya dengan tinggi piramida yang terbentuk dari 6 piramida ini. Maka ini sama artinya dengan T. Nah, S kuadrat itu ketika kita mendapati suatu S kuadrat itu merupakan rumus suatu alas persegi. Suatu alas persegi itu adalah merupakan alas dari kubus itu sendiri dan sebagai juga sekalian sebagai rumus alas dari piramida yang terbentuk. Karena kita tahu 6 piramida ini masing-masing alasnya itu dari alas kubus. Maka ini bisa dituliskan sebagai luas alas. Nah, sekarang bisa kita tuliskan bahwa volume itu sama dengan 1/3 kali tinggi kali luas alas. Luas alas. Nah, kita tahu, sekarang sudah terbukti kalau tadi bahwasanya volume piramida itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Maka bisa kita tuliskan dan terbukti bahwa volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi piramida. Dan sekarang terbukti dan kita peroleh bahwa teorema dari volume piramida yang mengatakan 1/3 kali luas alas kali tinggi itu didasari oleh dari volume suatu kubus. Oke, tadi kamu sudah menyebutkan kalau kamu sudah paham. Nah, sekarang untuk mencobai dan mendalami pemahamanmu, Bapak akan kasih contoh soal gampang pastinya. Jadi diketahui suatu kubus itu dengan sisi 4 cm. Berarti kubus-kubus ini sisinya 4 cm. Nah, dari sini tentukan volume piramida alas persegi yang terbentuk dari kubus tersebut. Nah, kira-kira cara mengerjakannya gimana? Tadi rumusnya itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi piramida Pak. Ya, betul. Kemudian karena luas alas itu sama dengan sisi kuadrat, Betul. dan tinggi itu tadi sama dengan setengah kali sisi. Oke, berarti luas alasnya berapa? Luas alasnya itu berarti 4 dikuadratkan. Berarti 16. 16. Dan tingginya? Setengah dikali 4, 2 Pak. Oke. Berarti bisa kita tuliskan volume sama dengan 1/3 kali 16 kali 2. 16 kali 2 berarti 32. 32 per 3. Oke, sip. Dari sini Bapak bisa lihat kalau pemahamanmu sudah cukup jauh. Untuk praktek selanjutnya bahwasanya terkait dari pembuktian dari dua arah ini bisa kita tentuin melalui ini bahwasanya piramida itu didasari dari sebuah volume. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Jadi hari ini Bapak mau menjelaskan bagaimana mencari volume bola dari prinsip Cavalieri. Nah, di sini Bapak punya gambar tabung yang di dalam tabungnya itu ada 2 kerucut. Jadi kerucut yang ini kerucut 1, ini kerucut 2. Yang dimana kerucutnya ini sama besar dan kongruen. Oke.
Jadi di sini tingginya sama dengan kerucut yang satu, kerucut 2 sama dengan kerucut 1. Yang dimana kalau diketahui di sini tinggi dari tabungnya itu adalah 2R. Oke. Jadi sebelum masuk ke pembuktiannya, Bapak mau tanya dulu nih, kamu tahu volume dari tabung nggak? Tahu Pak. Apa? Volume tabung itu sama dengan PR kuadrat kali T Pak. PR kuadrat Kali tinggi tabung. kali tinggi tabung. Oke. Nah, kemudian kita bisa ubah nih tinggi tabungnya jadi 2R Pak. 2R. Betul. PR kuadrat dikali 2R. Yang kalau dikali jadinya 2PR per 3. Oke. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya lagi nih. Volume kerucut. Kamu tahu nggak volume kerucut apa? Tahu Pak. Apa? 1/3 per PR 3 kuadrat kali tinggi kali kerucut. tinggi kerucut. Nah, di sini tinggi kerucutnya bisa kita ubah jadi R. Jadi R. Pak, kenapa bisa jadi R Pak? Nah, jadi gini. Kita tahu tadi kalau kerucut ini sama besar. Nah, kita berarti tahu juga karena ini di titik tengah, karena ini apa ya? Tingginya ini titik tengah. Jadi kerucutnya ini adalah setengah dari tinggi kerucutnya ini setengah dari tinggi tabung. Nah, maka dari itu bisa nih kita ubah jadi R. Baik Pak. Oke. Jadi bisa kita kali 1/2 dikali 1/3 dikali PR pangkat 3. 3. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan nih bagaimana mencari volume bola dari prinsip Cavalieri. Baik. Jadi kita tadi tahu kalau volume dari tabung itu adalah 2PR pangkat 3. Kemudian volume dari kerucut adalah 1/3 dikali PR pangkat 3. Karena di gambar di sini ada 2, di kerucutnya di dalam tabungnya ini ada 2, maka kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali volume kerucut 1/3 PR pangkat 3. Yang kalau bisa didapat hasilnya adalah 2/3 PR pangkat 3. Nah, untuk mendapatkan volume bola, kita harus mengurangi volume tabung ini dikurangi dengan 2 kali volume kerucut. Volume tabung dikurang 2 dikali volume kerucut. Kita substitusi aja langsung. 2 PR pangkat 3 dikurang, tadi kita udah dapat ya, 2 dikali volume kerucut itu hasilnya berapa? 2/3 PR pangkat 3 ini. Nah, di sini kan pecahan nih. Jadi kan harusnya kalian tahu kan, kalian kalau ada pecahan kita ngitungnya disamakan penyebut. Jadi kita harus samakan penyebut nih untuk mengurangi volume tabung sama volume kerucut. Jadi 2 dikurang 2/3 kita kalikan dengan 3 biar penyebutnya sama. 2 jadinya 6/3 dikurang 2/3. Hasilnya bisa kita dapat adalah 4/3. Nah, kita tahu nih, udah dapat nih 4/3. Tinggal kita taruh di sini aja. Di sini ya. 2 PR pangkat 3 dikurang 2/3 PR pangkat 3 itu hasilnya adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, kita tahu 4/3 PR pangkat 3 ini adalah volume bola. Nah, jadi kita bisa dapat volume bola ini dari gambar tabung dikurangi
dua kerucut dengan cara memakai prinsip Cavalieri ini. Begitu. Jadi gimana setelah Bapak menjelaskan, apakah sudah mengerti? Mengerti Pak, saya baru tahu kalau volume bola itu bisa dicari dari volume bangun ruang yang lain Pak. Ya, betul. Jadi ya begitu saja dari Bapak untuk penjelasan tentang mencari volume bola dari prinsip Cavalieri ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya Pak, terima kasih Pak.